Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas kelanjutan dari switching, yaitu Ether Channel ya. Kalau kemarin kita sudah bahas SDP, Spanning Tree Protocol, ya, jadi ada redundant link, yang satu linknya jika putus, nanti yang satu lagi naik, ya, atau yang linknya up. Nah, pada kali ini kita akan bahas double link ya. Jadi dua-duanya aktif. Jadi kalau kemarin ada satu link yang tidak aktif, tapi kalau sekarang dua-duanya aktif. Ya, jadi Ether channel itu apa? Sebetulnya Ether channel adalah teknik membundle link antar switch seolah-olah menjadi satu link saja. Dengan demikian semua linknya aktif digunakan untuk mengirim data. Ada 3 tipe Ether channel. Ya, yang pertama, Ether channel ini sebenarnya berjalan di ini ya, di data link layer 2. Ya, tapi ada juga Ether channel di layer 3-nya nanti di switch layer 3. Kita akan bahas ketiga-tiganya ya. Pertama di sini ada L2 Ether channel PAGP atau Port Aggregation Control Protocol, ini open standar. Ada L2 Ether channel LACP, ada Link Aggregation Control Protocol Cisco proprietary yang hanya dimiliki oleh Cisco, dan L3 ya, L3 Ether channel. Nah, nanti bedanya ketika L3 kita bisa mempergunakan IP address ya. 4 syarat yang harus dipenuhi dalam membangun Ether channel yaitu duplex harus sama kedua sisinya, speed harus sama kedua sisinya. Jika mode portnya terang, maka native VLAN, load VLAN harus sama kedua sisinya. Mode switch port juga harus sama sebagai akses atau terang di kedua sisinya. Ya, jadi intinya kedua Ether channel ini harus sama. Artinya kedua switch ini juga harus sama, baik speed maupun metode switch portnya juga harus sama, akses ataupun terang. Ini contoh, saya buat 3 tarikan kabel LACP ya. Nanti linknya ketiga-tiganya ini aktif ya, ketiga-tiganya aktif. Oke, di sini kita pahami dulu scriptnya. Pertama kita definisikan ya, Ethernet apa yang akan kita jadikan Ether channel yang pada kali ini LACP ya. Kita definisikan port 1 sampai dengan 3, terus kita buat channel group. Jadi dari 3 itu kita buat jadi satu ya, namanya grup 1 ini bebas, mau 1 mau 10 bebas. Atau 2 juga boleh. Ini mode-nya mode aktif. Karena di LACP mode-nya mode aktif. Terus dibuat lagi jadi satu port channel ya, jadi satu interface. Namanya port channel 1. Gitu. Jadi nanti ada nambah, misalnya portnya FA 01 sampai dengan 24, nanti ada lagi port virtualnya atau port Ether channelnya namanya port channel 1. Jadi interface port channel 1. Gitu. Nah, dan ini dilakukan di router kiri dan router kanan. Oke, baik, kita mulai saja prakteknya. Ini saya buka dulu pakai tracer. Nah, ini kita boleh yang terbaru atau yang lama, karena ini yang terbaru berarti ini saya karena tidak punya akses loginnya, saya pakai guest. Ini agak lambat ya. Kita buka yang 6 aja deh kalau begitu. Oh, ini udah terbuka. Oke, saya buka yang baru lagi. Ini pun juga percuma, tidak bisa kita save. Oke, kita mulai yang LACP ya, Cisco proprietary ya. Kita di sini pilih switching dulu, bebas mau yang mana. Saya mau pakai 2960. Ini saya kasih SW kiri, ini saya kasih nama SW kanan. Oke, mau berapa port? Misalnya saya 2 dulu aja ya, karena kalau nggak salah dia hanya ada port gigabitnya ada 2 ya. Ingat 2 port. Nah, ini harus speed yang sama, berarti gigabit ketemu di sini gigabit ya, jadi jangan sini gigabit ini pas Ethernet, tidak bisa dia ya, jadi harus sama. Ini juga gigabit. Nah, kalau untuk
ini kan backbone ya, atau jalur utamanya, atau uplink-nya. Nah, ini harus pakai speed yang tinggi ya, speed yang paling tinggi di switch yang ada, interface yang paling gede lah. Oke, selanjutnya kita tinggal konfigurasi langsung saja di sini. Kita kasih nama dulu, berarti hostname switch kiri. Nah, di switch kiri ini kita konfigurasikan si ether channel LACP-nya. Berarti kita definisikan dulu interface range GI 01 sampai dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita buat channel group. Channel group 1, mode-nya lihat di sini karena LACP mode-nya mode aktif. Nah, oke. Nah, kita perhatikan ketika kita membuat channel group 1 mode aktif, nanti si interface tersebut akan restart. Ya, dia akan mengalami down, nanti up lagi. Yang untuk gigabit 1, dia gigabit 2 pun sama, down akan aktif lagi. Jadi dia restart. Nah, selanjutnya kita tinggal buat interface port channel 1. Ya, tinggal switch port mode trunk. Karena ini trunking ya. Karena ini trunking. Oke, udah. Kita bisa cek di sini dulu soran. Nah, ini kita bisa lihat sini ada 2 yang sudah aktif. Oke. Sekarang kita kerjakan yang di router sebelah kanan. Ini kita simpan dulu, where. Oke, ini sudah. Sekarang kita kerjakan router sebelah kanan. Kita kasih nama dulu, sama kayak tadi. SW kanan. Ini kita definisikan range FGI 01 sampai dengan 2 switch port channel group 1 mode aktif. Oke, channel group kita buat interface port channel 1, tinggal switch port mode terang. Oke, dah. Kita simpan dulu, kita cek suara. Nah, ini dia. Ini dua-dua. Nah, artinya sudah aktif. Nah, kalau ini kan masih kelihatan ini ya, orange. Nah, ini tinggal di pass forward time. Nah, sampai hijau kedua-duanya. Itu sangat mudah sekali kalau kita ingin membuat ether channel. Ya, saya rasa gampang ya untuk ether channel LACP. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke ether channel PAGP ya, atau open standard. Oke, tapi sebelum itu kita bisa mengecek apakah si ether channelnya sudah terbentuk atau enggak selain kita pakai soran ya. Ini kita bisa cek lagi dengan perintah do show ether channel port channel. Nah, ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah agregator ya. Port 1, PO1, port channel 1. Nah, ini kedua-duanya adalah aktif. Nah, statusnya adalah kedua-duanya aktif. Yang dipakai adalah LACP. Nah, oke. Nah, itu kalau sudah berhasil. Nah, sebetulnya kalau untuk ngecek lagi sebetulnya karena kita pakai layer 2 ya, berarti tentunya kita membutuhkan PC sebagai media
verifikasi apakah jalur ini sudah benar atau sudah terjadi koneksi atau tidak. Ini kita tinggal masukin. Nah, selanjutnya kita tinggal kasih IP address 192.168 misalnya 10.1. Oke, cukup. Ini juga 192.168.10.2. Oke. Nah, kalau ini karena ada spanning tree ya, kita bisa mempercepat spanning tree-nya. Ini kita bisa port 1 ya, berarti tinggal kita masukin int EFA 01 spanning tree postpass. Oh, sorry. Oh, nggak pakai strip spanning tree postpass. Nah, oke, udah ini WR. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dia langsung hijau. Ya, jadi kalau kita ulang, misalnya saya saya copot. Nih, untuk yang ini saya pasang lagi. Ini tidak nunggu lagi dia proses spanning tree. Tuh, dia langsung. Tapi kalau ini yang tadi belum kita lakukan spanning tree postpass, ketika kita pasang di sini, nah ini lama. Nah, jadi sebaiknya kita pasang spanning tree postpass di sini. Ya, tapi ini bisa semua. Biasanya kalau saya di kantor, implementasinya semua aja di spanning tree postpass. Ya, sekarang ini kita satu aja dulu buat tes aja. Tinggal spanning tree postpass. Oke, udah simpan. Sekarang kita bisa tes kembali. Kita tes apakah sudah postpass. Oke, sudah. Nah, sekarang saatnya kita lakukan ping 192.168.10.2. Oke, berhasil. Nah, artinya sekarang port Ethernetnya sudah berjalan ya. Oke, langkah berikutnya kita bisa kerjakan lagi untuk yang PAGP, untuk yang open standard. Ya, jadi ini kita buat lagi switch-nya. Ini kita kasih nama switch 1, ini switch 2. Oke, karena nggak mungkin kita bisa kasih nama switch kiri, switch kanan lagi ya. Oke, ini sekarang kita pasang lagi. Ini sama, saya menggunakan 2960. Ini gigabit 01, ini gigabit 02. Oke, langkahnya sama. Yang beda di sini di PAGP ya, dia desirable mode-nya gitu. Ya, jadi selebihnya sama. Oke, sekarang kita kerjakan. Oke, ini kita kasih nama dulu, hostname switch 1. Nah, ini kita definisikan range GI 01 sampai dengan 2. Ini tinggal kita buat channel grupnya. Nah, ingat channel grupnya sini atau ini mode-nya desirable. Nah, oke, sama akan mengalami restart. Selanjutnya kita buat port channelnya atau PO 1. Ini mode ini tinggal buat spanning switch port mode. Nah, simpan. Kita cek dulu seorang. Nah, ini udah ada. Dan ini lihat, tadi saya lupa ya, ada nih lihat. Nah, ini ada port channel 1. Nah, ini adalah virtual dari Ethernet-nya, Ether channel-nya. Oke, sekarang kita buat yang ini.
Oh ya, kalau belum diperhatikan ini lihat, ini dia yang jalan masih apa spanning tree ya. Jadi belum ether channelnya. Jadi kita harus mengaktifkan kiri dan kanannya atau switch 1 dan switch 2-nya. Oke, kita kerjakan di switch 2. Kita kasih nama dulu. Hostname switch 2. Ini kita definisikan lagi range gigabit 01 sampai dengan 2. Tinggal kita buat channel group 1 mode desirable. Oke, terus tinggal buat interface port channel 1, tinggal switch port mode trunk. Oke, ini sudah selesai. Kita simpan, kita cek do show run. Nah, oke, gigabit desirable udah, dan pasti di sini juga sudah ada port channelnya. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa cek lagi do show ether channel port channel. Nah, ini dia PAGP ya. Nah, ini desirable GI1 GI2. Oke. Nah, ini udah di bundle. Nah, berhasil. Ini tinggal kalau mau kita cek pakai PC ya. Oke, sekarang saya pengen si PC semua port yang ada di switch ini, port 1 sampai 24 ini nanti spanning tree postpass. Oke, sekarang kita jalankan. Interface tinggal di ini aja, di range F101 sampai dengan 24 spanning tree postpass. Oke, dah. Ya, jadi ini harus non-trunking ya. Nah, non-trunking kalau spanning tree postpass. Ya, karena kita trunking itu di GI01 sama GI02. Nah, jadi kita bisa spanning tree postpass dari port fast Ethernet 1 sampai dengan 24. Oke, kita bisa cek di sini lusoran. Nah, ini sudah ada spanning tree postpass dari port 1 sampai dengan 24. Oke, udah disimpan. Kita buat yang sama untuk yang switch 2. Tinggal kita definisikan, terus kita buat spanning tree postpass. Oke, udah. Oke, ini sudah postpass. Kalau mau ngetes, kita tinggal copot bebas, misalnya saya mau pakai port berapa, random 23 misalnya. Nah, ini langsung. Ya, sekarang kita kasih IP. Misalnya IP-nya 192.168.20.1. Ini 192.168.20.2. Oke, sekarang coba kita ping 192.168.20.2. Oke, bisa. Oke, yang PAGP sudah selesai. Sekarang yang terakhir kita men-setup yang layer 3 ya. Jadi yang layer 3 ini. Nah, di layer 3 ini lihat konfigurasinya hampir mirip, cuman di sini ada tambahan IP address dan tambahan no switch port. Artinya port 1 sampai 3 tidak kita gunakan lagi sebagai switch port atau switch. Dia akan dipakai menjadi channel group ya. Oke, jadi definisiin channel group. Ini mode-nya mode on, no switch port. Terus port 1 sama kita definisikan tapi no switch port lagi. Nah, baru no switch port yang kedua ini sebetulnya untuk
apa namanya untuk memberikan IP address. Jadi tanpa ada no switch port di sini kita tidak bisa memberikan IP address pada switch layer 3 ini. Oke. Sekarang kita kerjakan. Jadi di sini kita butuh switch layer 3 bebas, saya pakai yang ini. Ini saya kasih nama L3. L3 kiri. Ini berarti L3 kanan. Oke. Ini saya ke atasin dulu. Ini seperti sini. Ini pun juga sama 3 bit yang saya ambil. Nah, enaknya di switch layer 3 ini kita tidak perlu ngetes pakai PC-PC ini ya, karena sudah ada IP-nya ya. Jadi sekarang kita tinggal buat di sini. Kita kasih nama dulu, hostname L3 kiri. Nah, ini kita definisikan interface range GI 01 sampai dengan 2. Ini channel group 1 mode on sama ya, restart, terus kita tinggal no switch port. Nah, jadi dia sudah berubah dari layer 2 menjadi layer 3 ya. Oke. Sekarang kita tinggal membuat interface-nya. Exit interface port channel 1 port lagi. Nah, ini kita tinggal buat IP address misalnya 192.168.30.1.255.255. Oke, simpan. Nah, kalau dicek di sini bocoran. Nah, ini lihat port channel 1 no switch port ada IP-nya. Nah, ini dia. GI1 GI2 nya udah on. Oke, ini kita udah yang kita kerjakan yang di kedua ya, atau di layer 3 kanan, L3 kanan. Oke, L3 kanan sama pengerjaannya. Kita kasih nama dulu L3. Nah, di sini kita definisikan range GI 01 sampai dengan 2. Kita buat channel group 1 mode on. Nah, ini buat no switch port. Terus exit, kita buat port channel, port channel 1 ya. Tinggal no switch port ya. Terakhir kita tinggal buat dia no switch port, artinya biar kita bisa membuat dia udah no support ya atasnya. Oke. Sekarang kita tinggal buat IP address-nya. Nah, udah. Kita simpan, terus kita cek bocoran. Oke, ini sudah ada. Ini juga sudah ada. Oke, sekarang kita bisa langsung mengeceknya dengan menggunakan ping. Ping tadi ini kanan ini 32, berarti ke 31. Oke, berhasil. Sekali lagi.
Oke, berhasil. Sama ya, kita juga bisa cek sini Ether channel, port channel. Nah, sini dia masuknya ke PAGP ya. PAGP itu karena dia open ya. L3 kan tuh open ya. Jadi masuk sini PAGP. Oke, itu saja materi kita kali ini, yaitu Ether Channel. Semoga bisa dipahami, tinggal tunggu materi dan tugasnya di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.